Cek. Halo, halo. Itu jadi. Cek, cek. Halo, halo. Masuk ya. Kayak gitu dengar enggak? Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ibu Vika masih belum ready. Permisi Bu Vika, udah ready Bu? Ya Mas, sudah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi perubahan kurikulum pada semester ganjil yang dibawakan oleh Bu Vika selaku koordinator prodi dan juga selaku pemateri pada sosialisasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Billy Morgan Simbolon yang akan memandu sosialisasi kali ini dari awal sampai akhir. Untuk sosialisasi saya serahkan kepada Ibu Vika. Ibu Vika silahkan. Oke, sebentar ya, saya buka dulu filenya, maaf.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya ya. Jadi untuk ini sudah pada tahu kalender akademik semua ya? Sudah pada tahu belum kalender akademik? Sudah, Ibu. Ya, jadi untuk KRS kalau saya tanya kapan? Tanggal 8 itu mulai. Iya, betul. Jadi untuk KRS-annya kan tanggal 8 ya. Tanggal 8 Agustus, berarti kan harusnya mulai dari Senin ya. Benar, Ibu. Nah, cuman untuk mata kuliah yang ditawarkan di semester ganjil besok, ini ada yang berbeda dengan mata kuliah yang ditawarkan ganjil tahun yang kemarin gitu ya, tahun yang kemarin. Kenapa? Karena ada perubahan kurikulum yang dilakukan di sini. Sebenarnya perubahan kurikulum itu tidak kita inginkan ya sebenarnya ya, cuman karena adanya perubahan model pembelajaran dari tingkat Kementerian Pendidikan Tinggi, maka kita harus mengikuti. Jadi konsepnya adalah kalau yang tahun lalu itu kan mungkin Pak Yoga sama Pak Sigit ya, itu menjelaskan mengenai konsep kurikulum MBKM gitu kan ya. Nah, kalau yang sekarang karena akreditasi itu membutuhkan kurikulum yang berbasis oriented based education atau yang disingkat dengan OBE gitu ya. Kita harus mengadakan perubahan konsep pembelajaran. Sebenarnya kemarin-kemarin sih sudah ya konsepnya OBE di tempat kita. Cuman mungkin memang tidak terlihat secara langsung ya, implisit di dalam perkuliahan. Model object based oriented ini kaitannya dengan outcome dari mata kuliah. Jadi setiap kita mengikuti mata kuliah, harusnya itu ada sesuatu yang dijadikan atau sesuatu yang kalian dapatkan ya. Nah, bentuk objeknya itu kadangkala berbentuk suatu proyek. Nah, saya rasa kalau informatika sudah nggak baru lagi ya. Mungkin kalau model hukum gitu dengan konsepnya OBE gini baru. Tapi kalau informatika enggak. Nah, akhirnya kita harus menyesuaikan kurikulum kita ke dalam dua konsep. Konsep MBKM sama konsepnya OBE. Ya memang akhirnya yang dirugikan kan mahasiswa di sini ya. Karena kurikulumnya selalu berubah-ubah gitu ya. Cuman insya Allah nanti kita apa ya? Kita akomodir lah kekurangan atau kekurangan-kekurangan yang mungkin kalian bisa dapatkan di semester ini. Kemungkinan karena Bu, yang lalu itu saya belum ngambil mata kuliah wajib ini gitu ya. Tapi kelasnya yang dibuka cuma sedikit, bisakah dibuka kembali gitu. Itu akhirnya hal ini mungkin akan muncul ya untuk semester ini. Jadi akan ada satu mata kuliah yang dibuka lebih dari 5 kelas atau mata kuliah pilihan yang dibuka lebih dari 2 kelas. Gitu. Jadi akan ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, kita nggak bisa ngatur berapa kelas yang dibutuhkan mahasiswa ya. Jadi nanti sejalan dengan kalian KRS-an, mungkin kita akan mengetahui kebutuhan kelas yang kurang dari mata kuliah apa gitu ya. Nah, untuk kurikulumnya, ini kalian sebelum KRS-an kan nanti akan perwalian ya. Perwalian ke dosen wali gitu kan. Nah, nanti dosen walinya
Itu kita akan sosialisasi ke dosen-dosen wali itu sudah tahu ya, akan ada perubahan mengenai konsepnya kurikulum. Nah, cuman harus ada ekivalensi di sini ya. Jadi mungkin ada mata kuliah yang kalian dulu pernah ambil, tapi ternyata di kurikulum baru itu ditiadakan. Nah, itu bagaimana ceritanya? Nah, ini kalian harus paham mengenai konsepnya ekivalensi. Jadi, tolong bantu kita untuk memvalidasi atau mengecek mata kuliah apa yang sudah kalian ambil dan mata kuliah apa yang kurang. Sehingga kalian bisa mengecek kebutuhan untuk lulus itu semuanya ada 144 SKS ya. 144 SKS. 6 SKS-nya itu kepotong untuk skripsi. Tuh. Nah, di sini saya coba tampilkan ya. Makanya saya butuh ini, Mas Morgan. Saya butuh satu soft file mungkin ya, transkripnya teman-teman, yang mungkin kita bisa cross-check bareng-bareng. Supaya nanti kalian bisa mengikuti cross-check masing-masing. Gitu. Untuk dokumennya, kita masih perbaiki karena untuk kebutuhan mahasiswa baru juga ya, pedoman akademik ya. Jadi mungkin pedoman akademik akan kita bagikan di hari Senin. Ya, untuk sementara saya memberikan informasi terkait dengan kurikulum apa saja sih yang akan dibuka di semester ini. Ya. Kemudian ekivalensinya ke mata kuliah apa saja. Nah, jadi sebenarnya kita nggak terlalu banyak menghilangkan mata kuliah ya. Cuman yang banyak adalah mengubah posisi mata kuliah itu dari mata kuliah pilihan menjadi wajib atau kebalikannya, dari wajib menjadi pilihan. Jadi kita ini kuliah kan, ini terlihat ya, sharing saya ya. Ya, kita kuliah kan 8 semester ya. Ini 1, 2, 3, 4 sampai 8 semester. Nah, karena kebutuhan MBKM diharapkan 3 SKS itu disiapkan untuk MBKM. Jadi kalau kalian mahasiswa MBKM bisa mengambil maksimal 3 sebenarnya ya. Tapi akhirnya skripsinya molor. Atau kalian bisa mengambil 2 MBKM. Jadi kenapa kok mata kuliah di semester 6, semester 7, ini 6 ya. Mata kuliah di semester 6, mata kuliah di semester 7, dan mata kuliah di semester 8, ini dominasinya adalah mata kuliah pilihan. Karena kita tidak boleh meletakkan mata kuliah wajib di semester tersebut. Untuk mengantisipasi mahasiswa yang ikut MBKM lebih dari 2 semester. Tuh, kalau MBKM kan maksimal 3 semester ya. Nah, jadi akhirnya mata kuliah di semester 6, 7, dan 8 itu adalah mata kuliah pilihan. Tapi karena kebutuhan 60 SKS, jadi kalau MBKM itu dikonversinya kan ke 20 SKS ya maksimal. Jadi paling enggak mata kuliah wajibnya itu harus tersedianya cuma 84 SKS. Jadi bayangkan yang mata kuliah wajibnya banyak itu akhirnya dipangkas hanya 84 SKS saja. Nah, itu pun termasuk mata kuliah MKDU. Mata kuliah MKDU kan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, Pancasila, bahasa Inggris. Ya, sama agama ya. Nah, ini akhirnya kita letakkan semuanya di semester pertama. Jadi kalau yang lalu kewarganegaraan itu ada di semester 6 ya, kalau nggak salah ya. Atau Pancasila yang ada di semester 6. Nah, sekarang semua MKDU itu diletakkan di semester pertama. Itu. Kemudian ini untuk mata kuliah yang lainnya, pengantar teknologi informasi, matematika teknik, sama algoritma yang dijadikan mata kuliah wajib. Kemudian yang semester 3 ya, langsung semester 3 kita
Semester 3 ini pengembangan aplikasi web, basis data 1, Jarkom, teori komputasi. Teori komputasi itu sebenarnya sama dengan bahasa formal automata ya, cuman kita menyesuaikan nama mata kuliahnya sesuai dengan kurikulum KKNI, kurikulum berbasis nasional ya, untuk teknik informatika. Namanya teori komputasi, akhirnya kita ganti menjadi teori komputasi. Kemudian ada mata kuliah pilihan di semester 3 ya. Ada mata kuliah pilihan di semester 3. Mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester 3 apa saja? Ini. Jadi yang dulunya logika engineering itu wajib. Mungkin kalian pernah mengambil logika engineering wajib gitu ya. Ini sekarang tidak dijadikan wajib lagi. Jadi kita pangkas menjadi mata kuliah pilihan. Jadi nanti dicentangin tuh transkrip kalian tuh logika engineering pilihan gitu ya. Nah, kemudian mata kuliah pilihan yang ada di semester 3 itu mata kuliah yang mungkin dulu sifatnya adalah wajib. Jadi contohnya aja sistem informasi. Kemudian pemrograman desktop, ya, etika profesi. Ini dulu wajib. Nah, sekarang berubah menjadi pilihan. Cuman pilihannya berasa wajib ya, pilihan berasa wajib. Karena mata kuliah pilihan di semester 3 ini terbatas, akhirnya mata kuliah pilihan ini dibuka lebih dari dua kelas. Gitu. Kalau umumnya kan kalau mata kuliah pilihan hanya dibuka satu kelas. Nah, ini kita buka lebih dari satu kelas. Karena kebutuhannya untuk di semester 3 mata kuliah pilihan yang bisa diambil hanya mata kuliah ini saja. Ya, ini mata kuliah pilihan tapi rasanya wajib. Nah, ada yang mungkin kalian harus ambil ya di sini ya. Jadi kayak sistem informasi, etika profesi, sama PBU. Meskipun kalian bisa milih pemrograman desktop atau rekayasa multimedia ya. Jadi terserah sih. Cuman harapan saya pilihan di semester 3, mata kuliah pilihan yang ada di semester 3, itu kalian ambil dari sebaran mata kuliah pilihan yang ada di semester 3 juga. Tuh, jadi kalau jangan loncat ya. Jadi kalau misalkan ini di semester 3 kan ada mata kuliah pilihan 2 ya, 2 mata kuliah pilihan. Terus kamu mengambilnya adalah mata kuliah pilihan yang ada di semester 7 misalkan, atau 5 misalkan. Nah, ini apakah mungkin Bu? Dimungkinkan, cuman harapan kita kalian mengambil sesuai dengan semesternya ya, karena sebenarnya kita sudah punya konsep teknik informatika lulusannya, sarjana komputer itu harus memiliki kemampuan di bidang apa saja. Ini harus gabung ya untuk mata kuliah wajib dan pilihan. Nah, kalau pilihannya kamu loncat ke semester 5, nanti akhirnya yang penting akan diabaikan. Jadi contohnya aja, tapi persyaratan itu ada ya. Jadi prasyarat itu ada di sebelahnya ini, sesuai dengan kode. Nanti kalian bisa lihat sendiri dalam bentuk yang mungkin lebih bagus ya. Ini masih dalam bentuk Excel. Sedang dibuat untuk buku pedoman dokumennya. Nah, jadi kayak pemrograman game ini, kalian tidak bisa mengambil kalau 2251 itu tidak diambil. 2251 itu adalah grafika komputer, meskipun grafika komputer itu sifatnya adalah pilihan. Gitu. Jadi kalian untuk prasyarat ini tidak semuanya wajib. Ada mata kuliah pilihan yang menjadi prasyarat adalah mata kuliah pilihan yang lain. Gitu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar melihat syaratnya ya untuk mengambil mata kuliah pilihan yang mungkin kalian pilih. Nah, di semester itu tadi 3. Semester 5, di semester 5 ini ada mata kuliah wajib ini dan juga mata kuliah pilihan. Ya. Metodologi penelitian yang dulu ada di semester 6, sekarang akhirnya pindah ke semester 5. Karena mata kuliah wajib itu tidak
tidak boleh ada di semester 6. Makanya akhirnya dipindah semuanya ke semester 5 untuk metodologi penelitian. Jadi harusnya skripsi pun itu posisinya nggak di semester 8 ya, tapi bisa di mana saja. Asalkan kalian sudah memenuhi 120 SKS. Jadi mungkin kalian bisa mengambil skripsi di semester 7 gitu ya. Atau mengambil skripsi di semester 6 misalkan. Kalau kamu sudah memenuhi prasyarat 120 SKS. Itu sehingga ada kemungkinan kamu bisa lulus duluan sebelum semua SKS-nya terpenuhi. Jadi misalkan ini 126 ya kalau di total. Semester 7 ini kan ada mata kuliah pilihan lagi ya. Kamu lulus di semester 6 skripsinya, kemudian semester 7 ngambil mata kuliah pilihan lain untuk menggenapi 144, itu nggak masalah. Itu. Jadi sekarang modelnya skripsi bukan hanya ada di semester 8, karena 6-7-nya sudah nggak ada mata kuliah wajib. Gitu. Ya. Nah, kemudian mata kuliah pilihannya, ada sebaran-sebaran mata kuliah pilihan yang mungkin ada di dalam silabus, tapi tidak akan dibuka lagi untuk selanjutnya. Jadi contohnya nih, logika engineering. Logika engineering ini hanya mengakomodir kalian pernah mengambil logika engineering dulu. Dulu pernah mengambil logika engineering, Bu. Nah, apakah dengan konsep seperti ini logika engineering saya hilang? Enggak. Tapi dia berubah menjadi mata kuliah pilihan. Ya, makanya di sini ada mata kuliah pilihan di semester 1, meskipun di semester 1 tuh nggak ada pilihan untuk logika engineering ya. Jadi kamu bisa menambahkan, mengakumulasi. Nah, misalkan Bu, di sini ada di semester 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata kuliah pilihan yang diambil gitu ya. Semisal saya ngambilnya semester 7 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata kuliah pilihan yang kalian harus ambil. Nah, apakah saya harus ngambil di semester 7 semua? Tidak harus ya. Jadi yang kamu bisa ngambil di mata kuliah semester yang lain, asalkan mata kuliah pilihannya dibuka. Tapi untuk yang atas, untuk yang semester 3 ini, harapannya tetap ngambil di semester 3. Karena yang bawah tidak akan bisa ngambil, ada prasyarat yang harus terpenuhi. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan ekivalensi ya? Jadi ada ekivalensi yang sudah kita buat untuk beberapa nama mata kuliah yang mungkin ada di kurikulum 2020 tapi tidak ada di kurikulum 2022. Ini dijabarkan semua ya ini ya. Jadi contohnya aja ini logika engineering dulu ada, bahasa Inggris tetap sekarang ada ya. Pengantar teknologi informasi sekarang tetap ada. Jadi di sini tetap sama. Untuk logika engineering ini hanya berubah dari mata kuliah wajib menjadi mata kuliah pilihan. Kemudian matematika teknik tetap ada, bahasa tetap ada, yang nggak ada apa ya? Orkom tetap Orkom, DPW tetap DPW. Ini sistem operasi mungkin yang dulu pernah ngambil sistem operasi ya, itu bisa diekivalensikan menjadi mata kuliah pilihan. Khususnya untuk mata kuliah pilihan IoT. Nah, kemudian teori bahasa otomata. Nggak ada lagi Bu teori bahasa dan otomata. Diekivalensi menjadi teori komputasi ya, karena isinya sebenarnya sama, cuma namanya aja yang berbeda. Nah, grafika komputer yang dulunya wajib, sekarang menjadi mata kuliah pilihan. Itu ya. PAW tetap, rekayasa perangkat lunak tetap. Oh ya, ada yang perubahan lagi. Mungkin kalian pernah ada yang mengambil Pancasila dan kewarganegaraan gitu ya.
Nah, Pancasila dan kewarganegaraan itu akhirnya di breakdown, dipecah. Jadi Pancasila sendiri sama kewarganegaraan sendiri. Ini mana ya mata kuliah? Kewarganegaraan. Nah, ini kewarganegaraan. Jadi kalau misalkan ngambil satu gimana Bu? Ngambil Pancasila dan kewarganegaraan gitu ya. Dipecahnya menjadi Pancasila saja atau kewarganegaraan saja. Dipecahnya menjadi salah satu ya. Pembelajaran Pancasila sendiri, Pancasila atau kewarganegaraan karena sifatnya Pancasila dan kewarganegaraan itu kan 3 SKS. Sedangkan sekarang dipecah menjadi Pancasila 2 SKS, kewarganegaraan 2 SKS. Nah, akhirnya kebutuhannya harus 4 SKS sehingga kamu harus mengambil salah satunya. Kemudian yang berbeda lagi apa? Pengantar sains data. Dulu pernah ngambil pengantar sains data untuk semester 5, sekarang berubah nama menjadi proses data. Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan nama sih di sini. Untuk ekivalensi yang lalu tetap digunakan ya. Kalau misalkan tidak ada di ekivalensi ini, maka ekivalensi yang sebelumnya itu tetap digunakan. Tuh. Nah, harapan saya jangan seperti kakak tingkat kalian. Ada kakak tingkat kalian yang sudah selesai ngambil skripsi gitu ya. Tetapi ketika transkripnya diurus, dicek, ada mata kuliah wajib yang belum mereka ambil. Nah, jadi nanti kita contohin deh gimana cara kamu ngecek mata kuliah untuk kurikulum yang sekarang dengan kurikulum yang kamu dulu ya. Dah, gitu dulu Mas Morgan. Oh, Ibu, ini sebenarnya pertanyaannya di akhir saja ya, Bu? Atau Hmm, boleh bertanya di sela-sela ini sambil lalu coba kirimkan satu file transkrip, Mas. ya baik, Ibu. Oke teman-teman, sekarang ini sesi pertanyaan. Teman-teman boleh bertanya, tapi untuk pertanyaan bisa melalui angkat tangan ataupun dari fitur chat ya, nanti saya bacakan. Jadi bisa dipersilakan mulai dari sini. Ini ada pertanyaan di chat tuh, Mas. Oke. Ya Bu, jadi ada pertanyaan dari Hostnya siapa ya? Yang Mas Zuni Igor. di mute dulu. Ya, jadi Nah, pertanyaan ini, mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah kurikulum ini juga mempengaruhi angkatan 2018? Terima kasih banyak. iya jelas. Karena ada perubahan kurikulum, maka semua angkatan akhirnya kena semua, kecuali angkatan baru, karena mereka mengikuti kurikulum yang baru. Gitu ya. Jadi kalian harus mengecek masing-masing. Makanya tadi saya minta untuk menyiapkan KHS ataupun transkrip kalian gitu ya. Nah, nanti kita cek bareng-bareng. Gitu. Akan mempengaruhi semua angkatan, kecuali mahasiswa baru. Gitu ya. Terus, Lalu selanjutnya ada dari ya, Mas Mufifat Abdul. Izin bertanya Ibu, untuk kurikulum yang baru berarti praktikum selesai di semester 3 ya Ibu? semester 3 ya. Lihat. Praktikum semester 3, iya selesai. Semester 3 ya. Nggak ada praktikum lagi ya. Ya benar, selesai di semester 3. Luar biasa kan? Luar biasa sekali Ibu.
Nah, bagaimana dengan yang belum ngambil praktikum? Tetap daftar ya. Makanya itu tadi saya bilang akan muncul banyak kelas tambahan di mata kuliah tertentu. Gitu. Oke, Ada lanjut lagi kembali, Mas Furgan. ada kembali pertanyaan. Ya, dari Mbak Amira Hanifah. Permisi Ibu, saya izin bertanya mengenai syarat skripsi yaitu 120 SKS. Apakah skripsi juga tetap ada persyaratan matkul tertentu? Untuk 120 SKS itu mata kuliahnya yang harus dilengkapi adalah mata kuliah wajib ya. Untuk pilihannya enggak. Jadi tadi kan kita mata kuliah wajib itu disebarannya di semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Nah, kalau kita lihat, nah, kalau kita lihat di semester 1 itu ada berapa SKS nih? 19 SKS. Anggaplah masing-masing 20 ya. Anggaplah masing-masing 20. Jadi kalau misalkan semester 5 selesai dengan mata kuliah pilihan itu sudah berapa? 50 20 kali 5 100. Nah, kemudian di semester 6 misalkan 20 lagi. Kecuali kamu ngambil lebih-lebih ya. Misalkan di semester 2-nya kamu ngambil 24 SKS, terus semester 3-nya ngambil 24 SKS, tuh kan akhirnya kan bisa lulus lebih awal. Nah, ini harapannya ada yang lulus sebelum 4 semester, sebelum 4 tahun ya. Jadi misalkan semester 7 gitu bisa lulus gitu, wes alhamdulillah. Ya, kenapa enggak? Itu bisa dilakukan. Karena persyaratan untuk skripsi itu 160. Dan mungkin kalau misalkan kamu setiap semesternya itu ngambil 24 SKS terus ya, kecuali semester 1, 24 kali 4 itu berapa, Mas? 20 kali 4, 80. 80, 96 ya. 96 tambah 19. 96 tambah 19 berarti sudah 115. 15 Ibu. 115. 115. Nanti mungkin di semester 6 kamu ngambil 24 lagi, gitu ya. 116 tambah 24. 2, 3, 40. Sudah 140 ya. Ya. 140. Berarti di semester 7 ini kamu sudah bisa mengambil skripsi harusnya. Dengan mata kuliah pilihan yang melengkapi 20 SKS-nya untuk bisa lulus. Itu. Jadi harusnya kamu bisa lulus di semester 7. Kalau nilainya nggak ada yang ulang, kalau mata kuliahnya nggak ada yang ulang, dan setiap semester intent ngambilnya 24 SKS. Ya, berarti karena perubahan kurikulum ini kita bisa dapat kesempatan untuk lulus sebelum Iya benar, 8 karena semester kamu ya. bisa, ya, karena kamu bisa mengambil skripsinya dimanapun ya. Misalkan kamu ngambil skripsinya di semester, oh enggak, tadi ini kita ngitungnya 100 kalau normal ya. Kalau normal nih 120, berarti di semester 7 skripsinya kamu bisa ambil. Bisa, Mas. Bagi Ibu. Lalu ada pertanyaan Ibu Hmm. dari Mbak Indah Yunita. Permisi Ibu, izin bertanya, jika skripsi diambil bersamaan dengan metodologi penelitian, apakah boleh? Terima kasih. Skripsi diambil bersamaan dengan metodologi penelitian. Apakah bisa? Bisa. Jadi kemarin ada yang ambil mata kuliah metodologi penelitian bareng dengan skripsi. Nah, akhirnya metodologi kalau yang kemarin karena ada beberapa dosen yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian, itu lebih mudah sebenarnya ya bagi kalian. Kalian akhirnya punya lebih dari 2 pembimbing. Karena di dalam metodologi penelitian kalian bisa menyesuaikan apa-apa yang kalian tulis di proposal atau di laporan skripsi sesuai dengan teorinya si metodologi penelitian. Nah, itu akan lebih mudah. Bisa. Karena syarat skripsi 120 SKS saja yang terpenuhi. Ya. Tapi aneh Mas, karena sekarang metodologi penelitiannya ada di atas loh ya. Ada di semester 5 loh.
Jadi kalau malah metodologi penelitiannya ada di semester 7 karena kalian bareng dengan skripsi, maka akan berasa aneh. Tapi yang kemarin kejadiannya seperti itu. Dan bisa, ya mungkin dengan kondisi perubahan kurikulum ini ada beberapa orang yang ngambil metodologi penelitiannya kan akhirnya nggak sesuai dengan kurikulum baru ya. Tuh, tapi dimungkinkan. Oke, gitu Morgan. Ada lagi? Bagi Bu. Lalu ada Mas Gali, bagi Bu. Ada Mas Gali yang mengangkat tangan. Kepada Mas Gali dipersilahkan. Assalamualaikum Bu, izin bertanya Bu. Iya, waalaikumsalam Gali. Gimana? Ini tentang kecerdasan komputasional diturunkannya menjadi semester 4 Bu. Sedangkan semester 4 itu genap Bu. Nah, bagi kami yang katakanlah belum mengambil kecerdasan komputasional sedangkan sudah kayak mengancang-ancang mau diambil di semester ini karena kebetulan di semester ganjil kan ya Bu. Iya. Nah, jadinya nggak bisa diambil seperti itu ya Bu. Bisa, jadi ada beberapa mata kuliah yang karena ini adopsi ke kurikulum baru ya, akhirnya ada penyesuaian. Ada mata kuliah genap yang kita buka di semester besok, termasuk kecerdasan komputasional, Mas. Jadi tetap bisa diambil. Itu sudah kita pikirkan kok. Pak, siap Bu, terima kasih banyak. Oke, Gali. Sudah? Ada lagi? Ini ya, si Andika ya. Untuk mata kuliah pilihan, apakah bisa dihapus jika SKS melebihi syarat kelulusan? Jawabannya adalah Alhamdulillah. Jawabannya adalah bisa ya. Cuman kalau menghapus satu mata kuliah pilihan aja dari satu mata kuliah pilihan kan 3 SKS. Itu kamu banyak loh, 144 SKS. Jadi kalau dihapus tuh nilainya saya rasa nggak terlalu banyak berubah untuk IPK-nya ya. Ya dilihat sendiri. Cuman itu bisa dimungkinkan. Kemudian izin bertanya apakah untuk mata kuliah yang awalnya 4 SKS dan berubah menjadi 3 SKS itu di transkrip juga berubah? Enggak. Jadi kalau misalkan awalnya 3 SKS, awalnya 4 SKS ya, di kurikulum baru itu adalah 3 SKS, maka itu adalah keuntungan bagi kalian. SKS-nya tetap mengikuti kurikulum yang lama. Nah, kemudian untuk metodologi penelitian apakah hanya dibuka di semester ganjil saja? Karena sepertinya akan ada angkatan 2020 dan 19 yang mengambil. Kalau untuk metodologi penelitian ini tetap dibuka setiap saat sepertinya ya. Cuman yang lebih utama atau yang lebih banyak kelas itu di semester ganjil. Kalau di semester genap itu hanya satu kelas saja biasanya. Cuman nanti kita lihat ya. Yang belum mengambil untuk angkatan 2020 dan 2019 ini ada berapa banyak nih yang dibutuhkan. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian apabila jumlah SKS belum genap 120, apakah bisa mengambil skripsi? Karena belum terkonversi kampus Merdeka. Jadi Mbak Amira ini ngambil MBKM gitu kah Mbak Amira? Iya Ibu. Oh, ini ya ketidaksinkronannya MBKM dengan siakat kita, itu nilai MBKM kan belakangan ya. Iya. Nah, cuman untuk mata kuliah yang sudah kamu ambil, berapa SKS, Mbak? Yang sudah saya ambil itu sejumlah 109 SKS, kemudian yang akan dikonversi itu 18 SKS, Bu. Oh, dicoba aja, Mbak. Kalau misalkan nggak bisa, nanti kita konfirmasi untuk nilai konversinya ya, supaya bisa segera dimasukin. Kalau nggak bisa, Mbak Amira segera kontak ya, mahasiswa-mahasiswa MBKM nih ya.
Oke, Amira, Baik, siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu. sama-sama. Apakah KKN bisa digantikan dengan MBKM penelitian? KKN itu mata kuliah pilihan kan ya. MBKM itu bisa mengkonversi mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihannya, pilihan mana? Termasuk kerja praktek ya. Ini sudah ada mata kuliah MBKM untuk konversi masing-masing skema MBKM. Jadi kalau tadi apa Mas MBKM-nya? MBKM penelitian ya? Ini pertukaran pelajar, magang. Oh, nggak ada. Berarti global, Mas. Jadi untuk KKN di sini kan masuk ke mata kuliah pilihan, termasuk kerja praktek ya. Kerja praktek di sini sekarang pilihan loh ya. Jadi kalau yang lalu itu wajib, tapi sekarang masuk pilihan. Jadi bisa diambil bisa enggak Bu. Ya akhirnya begitu. Cuman harapan kita itu tetap diambil. Karena kalian bisa bisa mencari data di sana, satu, bisa mengetahui kondisi dunia kerja sekarang. Nah, termasuk KKN. Loh, mana KKN ya? KKN, nah nih, KKN. Karena kerja praktek ini bisa dikonversi ke MBKM. Sekarang MBKM yang bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan semua. Nggak ada mata kuliah pilihan wajib. Tuh, akhirnya kerja praktek ditaruh di pilihan. KKN juga ternyata masuk di pilihan. Jadi kalau misalkan tadi KKN ya? KKN, MBKM riset ya. MBKM riset apakah bisa dikonversi ke mata kuliah KKN? Bisa. Sudah, tergantung MBKM risetnya dalam bentuk apa. Konsep KKN-nya ada atau enggak? Harusnya bisa. Oke, sudah? Ada lagi? Ini sudah semua kan Mas Morgan ya? Bisa di-share ini Mas, soft Sepertinya file-nya. tidak ada lagi Bu. Bisa dikirimkan soft file-nya satu sampel transkrip. Morgan, Baik Ibu. kemudian tadi saya mau menginfokan apa ya? Lupa terkait mahasiswa nih. Angkatan 19, matkul wajib yang belum diambil Medpen saja, tapi di kurikulum baru ini mata kuliah machine learning menjadi wajib. Jadi untuk mengambil skripsi, apakah harus mengambil machine learning dulu, Bu? Enggak harus karena kamu sudah pernah mengambil kan? Karena kamu sudah pernah mengambil machine learning, maka asumsinya machine learning yang dulu itu bisa digantikan sebagai machine learning wajib yang sekarang. Mana, Mas? Ya sudah saya kirim Ibu di WhatsApp Ibu. Oh, kalau belum pernah mengambil, ya akhirnya harus mengambil di WhatsApp ya. Bentar ya, saya stop share dulu. Sudah saya kirim Ibu dari WhatsApp. Ya, sebentar. Nah.
Nggak bisa dibuka. Ini dia. Ini kemudian yang kita pernah itu satu. ini ya, saya share screen ya. Nah, dua tampilan ini nampak ya? Nampak, Ibu. Oke, jadi cara kalian untuk mengecek mana mata kuliah yang kalian belum ambil ya. Mata kuliah yang di sini adalah tulisannya adalah nama mata kuliahnya, berarti itu wajib ya. Kalau misalkan pilihan, tulisannya hanya pilihan gitu aja. Nah, yang kalian harus cross-check adalah mata kuliah wajibnya. Contoh di sini, pendidikan agama Islam. Ini saya nggak bisa ngecek-ngecek ya. Oh, annotate-nya bisa Mas, dipakai. Bisa ya. Misalkan nih, pendidikan agama Islam ya, untuk yang pertama. Nah, maka di sini kalian harus cek. Oh, oke, pendidikan agama Islam ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan. Kewarganegaraan, mana di sini kewarganegaraan? Oh, harus ke bawah ya. Pancasila, Bu, di nomor 12. Saya bentar. Ini saya hapusnya dulu biar jelas. Oke. Ntar ya, saya buka ini sekalian. Saya buka ekivalensi sekalian. Ekivalensi. Kurikulum ekivalensi. Oke. Balik ya, pendidikan agama Islam. Mana centang-centangnya? Agama Islam. Oke. Kemudian kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan kita lihat kewarganegaraan. Kewarganegaraan ada atau enggak? Oh, enggak ada. Yang ada ini Pancasila dan kewarganegaraan ya. Iya, Ibu. Nah, Pancasila dan kewarganegaraan ini karena nama mata kuliahnya adalah berbeda ya, Pancasila dan kewarganegaraan dengan kewarganegaraan. Ini bisa ditulis ya Morgan ya. Nanti bisa jadi tambahan untuk ekivalensi saya nih. Saya tulis juga deh. Karena belum dikonversi nih kayaknya. Tetap ya. Saya lihat di sini untuk pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dan kewarganegaraan ini masuk
Pancasila. Nih, Pancasila dan kewarganegaraan ya. Dia tetap dikonversinya ke Pancasila dan kewarganegaraan, tapi sekarang kan terpisah ya, Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi kayaknya perlu diseragamkan. Diseragamkan untuk dikonversi ke Pancasila atau ke kewarganegaraan. Nah, misal nih, karena di sini yang depan Pancasila dan kewarganegaraan ya, akhirnya yang dikonversi adalah yang Pancasila. Yang Pancasila. Jadi, annotate Pancasila dan kewarganegaraan untuk yang ini, kewarganegaraan sama pendidikan agama Islam tadi. Oh, kok kewarganegaraan sih? Pancasila ya? Pancasila, Ibu. Tadi saya bilang Pancasila ya. Nah, udah. Habis gitu cek lagi. Kewarganegaraan berarti belum ada. Oke, berarti kalian harus mengambil kewarganegaraan. Kemudian ini yang belum diambil. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah atau belum? Oh, sudah. Bahasa Indonesia sudah diambil, dicentang di sini, dicentang di sini. Tuh. Kemudian bahasa Inggris. Oh, ini ada bahasa Inggris, dicentang bahasa Inggris, di sini dicentang bahasa Inggris. PTI ya, pengantar teknologi informasi. Pengantar teknologi informasi ini kalian lihat ekivalensinya. Ekivalensinya untuk pengantar teknologi informasi. Pengantar teknologi informasi. Ada di yang satunya tadi ya. Itulah pentingnya ekivalensi ya. Pengantar teknologi informasi. Pengantar teknologi informasi di sini tetap ke pengantar teknologi informasi. Berarti, oh ini dulu pengantar informatika ya. Tuh kan, kalau nggak kayak gini nih kita nggak tahu. Nah, ini mungkin kurikulum tahun berapa nih? Ini angkatan berapa nih, Mas? Angkatan 19, Ibu. Angkatan 19, berarti kurikulum 19 ya kemarin ya? Benar, Ibu. Nah, kan kalau kayak gini nggak ketahuan. Ini logika informatika. Pengantar teknologi informasi. Gantinya sudah bergerak. Sudah bergerak. Karena digeser jadinya bergerak ya. Oh, sorry. Tuh kan. Makanya saya bilang enak di print. Kayak gini nih susah. PTI. Dulu nggak ada PTI, Bu. Yang ada pengantar informatika. Oke. Tapi di ekivalensi nggak ada, Bu. Ya, jadi harusnya ini yang harus saya tambahkan. Makanya kita nggak bisa nge-tracing semua kurikulum. Maka kalian yang harus ngecek. Kalian yang harus ngecek sendiri mata kuliah yang pernah kalian ambil di kurikulum yang dulu dengan kurikulum yang sekarang. Nah, kemudian ada matematika teknik. Matematika teknik apakah sama dengan matematika? Matematika itu ada dua ya. Matematika teknik sama matematika diskrit ya. Benar, Ibu. Matematika diskrit di sini ada ya. Oh, berarti ini yang belum terkonversi matematika, karena konversinya nggak ada kayaknya matematika teknik. Jadi, matematika teknik dikonversi ke matematika. Coba kita lihat yang setara ekivalensinya yang dulu.
Ada nggak matematika teknik? Oh ya, ini ya. Matematika teknik dikonversi menjadi matematika. Jadi kalau kalian ngecek sendiri, kemudian kalian tidak menemukan nama mata kuliah yang sama, maka kalian harus ngecek ekivalensinya. Ekivalensinya ada 2, ekivalensi yang lalu sama ekivalensi yang baru, yang mungkin besok ada di pedoman akademik ya. Nah, kemudian lanjut lagi, algoritma dan dasar pemrograman, Alpro ya. Ini namanya aja kok rasanya yang beda-beda tuh, menyesuaikan. Ini namanya algoritma pemrograman. Oke, nah kemudian semester 1 sudah selesai semua, cuman kewarganegaraan aja yang belum diambil gitu ya. Kemudian yang semester 2 lanjut, struktur data. Struktur data, oh ada struktur data. Oke, nama struktur data ya dari dulu tetap struktur data aja ya. Metode statistik. Nah, kalau di sini metode statistik, sekarang dulu adanya statistika. Sama. Kalau misalkan kalian kurang yakin, kalian lihat ekivalensi. Mata kuliah statistika, metode statistika. Namanya dulu tetap statistik rasanya nih, baru kurikulum sekarang ya. SSSS. Oh, nggak ada kan? Baru sekarang soalnya berubahnya nih. Jadi harusnya ada di ekivalensi yang ini. Statistika. Oh, ini statistika sebenarnya ya. Dirubah menjadi metode statistika. Ini Pancasila dan kewarganegaraan ya. Sekalian tak rubah langsung aja. Dirubah menjadi Pancasila. Udah. Baik lagi. Udah, habis gitu komputasi aljabar linier. Komputasi aljabar linier ini sama dengan apa ya dulu ya? Sama ya namanya. Oh, sama. Dulu aljabar sama ya. Oke. Jadi komputasi aljabar linier ada di sini, komputasi aljabar linier. Oke. Kemudian matematika diskrit. Ada matematika diskrit. Oke. Kemudian organisasi komputer dan sistem operasi, ORCOM ya. Nah, dulu kan dipisah-pisah tuh ORCOM sama sistem operasi ya. ORCOM sama sistem operasi. Nah, kita lihat ekivalensinya. Organisasi komputer dan sistem operasi. Organisasi komputer berubah menjadi organisasi komputer. Berarti mata kuliah baru ya. Organisasi komputer dirubah menjadi, nah di sini sudah ada nih ya, organisasi komputer dirubah menjadi organisasi komputer dan sistem operasi. Bagaimana dengan yang sistem operasi? Sistem operasi sudah ada sendiri nih. Sistem operasi itu diganti dengan mata kuliah pilihan IoT. Nah, berarti untuk yang pertama disesuaikan dengan ekivalensi yang tadi, maka ORCOM ini menggantikan mana setujunya? Setuju. Nah, organisasi komputer dan sistem operasi di sini menggantikan ORCOM. Untuk yang sistem operasi, tadi mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan ada di bawah. Nanti, dasar pemrograman web. Dasar pemrograman web rasanya sama namanya ya.
Ya, dasar pemrograman web, dasar pemrograman web. Oh, dulu ada fisika informatika ya? Nah, ini harusnya ada mata kuliah pilihan nih, fisika informatika nih. Supaya tidak hilang ininya kamu. Oke, nah jadi sudah 2 semester yang kita cek. Kemudian kita cek lagi ke bawah. Tadi yang belum adalah kewarganegaraan tok ya. Kemudian yang 3, nah ini akhirnya coretannya kan terhapus nih. Saya tulis ya di sini ya, yang belum kewarganegaraan. Nah, 1, 2 sudah. Kita hapus dulu tulisannya. Ini kalau misalkan cetakan kan nggak perlu ngapus kayak gini. Nah, itulah perlunya saya minta print ke kalian. Nanti kalian nunjukin ke dosen walinya itu sudah dalam bentuk pengecekan masing-masing. Gitu, jangan dosen walinya yang suruh ngecek. Baik Ibu, baik Ibu. Nah, kemudian selanjutnya lihat lagi ya, pengembangan aplikasi web. Semester 3 kan kita PAW. Ini sudah ada belum PAW? Ada belum nih Mas? Belum ya? Ada Ibu. Belum diambil ya? Ada Ibu. Mana? Sudah. Hah? Di sini nggak ada di transkripnya. Ada di bawah mungkin, Bu. Di bawah Bu. Itu Di sheet selanjutnya. Oh, iya, di sheet selanjutnya ya. Wah, berarti coretannya nanti berubah lagi nih, ya toh? Benar. Nah, nggak bisa kalau kayak gini nih. Kalian harus ngecek sendiri. Nah, intinya seperti itu cara pengecekannya, ya. Contoh pengecekan yang tadi kita sistem operasi nih. Saya anukan dulu. Nah, ini sistem operasi tadi saya sudah ngambil Bu. Itu dikonversi kemana? Itu dikonversi ke mata kuliah pilihan tadi, pilihan IoT. Ya, pilihan IoT lihat. IoT itu ada di pilihan semester berapa? Semester 6. Berarti yang kamu harus centang itu mata kuliah pilihan di semester 6. Gitu. Nih, 1 sudah tercentang sebagai pengganti sistem operasi. Gitu? Bisa dijalanin sampai ke bawah ya? Bisa ya Morgan ya? Teman-teman yang lain bisa ya? Nah, nanti dari sini kalian bisa mendapatkan list mata kuliah wajib yang belum diambil itu apa saja. Karena mata kuliah wajib itu harus diambil. Jadi tadi ada pertanyaan temanmu yang mesin learning gimana Bu gitu ya, dari pilihan menjadi wajib, apakah harus diambil? Iya, harus diambil. Jadi pembelajaran mesin, pengantar sains data dulu sudah wajib ya. Nah, ini pokoknya yang wajib-wajib itu harus diambil, harus tercentang. Makanya kalian harus ngecek sendiri, jangan sampai mata kuliah wajibnya tercecer. Ya. Baik Ibu. Oke, bagaimana dengan pemrograman desktop? Pemrograman desktop ya. Di sini pemrograman desktop itu masuk ke mata kuliah pilihan, Mas. Jadi kalau dilihat, apakah akan hilang mata kuliah pemrograman desktop yang sudah diambil? Enggak. Cuman akhirnya akan berkurang ke mata kuliah pilihannya.
Jadi kalau misalkan pemrograman desktop ada di semester 3. Oh, oke. Saya sudah ngambil mata kuliah pemrograman desktop gitu ya. Berarti kamu harus mencentang pemrograman desktop yang ada di sini. Mana nih pemrograman desktop? Ini ya. Dengan mata kuliah pilihan, salah satu mata kuliah pilihan di semester 3. Gitu. Oke. Kemudian izin bertanya, untuk kasus mahasiswa yang tidak mengambil suatu mata kuliah karena di kurikulum sebelumnya mata kuliah tersebut adalah minat dan di kurikulum jadi wajib, sama dengan yang machine learning kan? Sedangkan sebentar lagi mahasiswa tersebut sudah 144 SKS, hal ini memaksa mahasiswa untuk meluluskan mata kuliah tersebut. Ini siapa ini? Willy. Mana Willy? Saya, Bu. Willy, kamu belum ngambil mata kuliah wajib apa? Mata kuliah wajib machine learning, metodologi penelitian, dan proyek perangkat lunak, Bu. Dan itu ditambah lagi dengan pemecahan Pancasila dan kewarganegaraan. Berarti cuman kewarganegaraannya masih belum ngambil gitu ya? Kami angkatan 2019 Pancasila dan kewarganegaraan itu sudah ada. Cuma dengan pemecahan itu ya jadi terpaksa ngambil lagi, Bu. Itu Iya, karena apakah ada pemecahannya solusi, bukan Bu? prodi yang melakukan ya. Pemecahannya itu MKDU loh yang ngelakuin. Begitu juga nggak ngerti kenapa harus dipecah menjadi 2. Apa bedanya Pancasila dan kewarganegaraan juga mungkin beliaunya yang kompeten yang lebih tahu ya. Dari segi Nah, nama SKS-mu berapa? 132 SKS, Bu. 132 ngambil matpen berapa, Mas? 3 Tambah Python 3, yang mesin learning 3, sama proyek perangkat lunak 3, berarti 9 ditambah skripsi 6, berarti udah 15 itu, Bu. berarti 132 tambah 15 ya. Ya. 147. Nggak apa-apa toh, lulus 147. Untuk yang KKN tadi bisa konversi lewat MBKM penelitian ya, Bu? Bisa, Mas. Kenapa kok harus dikonversi ke KKN? Karena KKN belum ngambil saya, Bu, semester kemarin. Tapi kan KKN nggak wajib, Mas. Oh, sudah nggak wajib ya, Bu? Nggak wajib. Oh, iya, iya. KKN itu pilihan. Oh iya, soalnya di kebijakan yang kemarin itu kan diwajibkan, takutnya waktu yudisium itu ditanyakan gitu, Bu. Enggak, jadi makanya kenapa ada sosialisasi supaya kalian tahu mata kuliah wajibnya sekarang apa. Oh, Mata baik, kuliah Bu. wajibnya sekarang berkurang, tapi ada perubahan di kondisi-kondisi tertentu seperti yang Pancasila kewarganegaraan itu tadi gitu ya. Kemudian ada machine learning yang terutama karena sekarang perkembangan teknologi ya. Machine learning sekarang kalau nggak dijadikan wajib nanti kalian susah masuk ke skripsinya. Diambil barengan aja dengan skripsi ya nggak masalah, Mas. Jadi itu kamu jadikan treatment bagi kamu, gimana caranya aku kuliah machine learning lulus, tapi skripsiku juga selesai gitu. Ya tentunya topiknya ya ngambil topik machine learning juga. Jadi akhirnya sama. Ya, proyek perangkat lunak itu bisa digabung, Mas, sama pembelajaran mesin. Ketika kamu membuat suatu sistem, itu kan pasti ada rancangan perangkat lunak yang kamu buat. Nah, misalkan kamu skripsinya ngambil topik untuk klasifikasi, misalkan ya, klasifikasi menggunakan apa? Klasifikasi menggunakan random forest misalkan atau apa gitu. Nah, kamu ngambil mata kuliah pembelajaran mesinnya, fokuskan ke klasifikasi. Kemudian untuk proyek perangkat lunaknya ya kamu ngambil apa yang kamu jadikan topik skripsimu itu. Sudah. Jadi satu kerjaan skripsi tapi bisa memperoleh 2 nilai. Tinggal ngikut kuliahnya aja rutin. Tugasnya diikuti sama dengan kamu mengerjakan skripsimu. Ya, Mas ya? Baik, Bu. Mas Willy. Nah, kalau tadi kan 147 tuh.
147. Iya. Misalkan IP kamu masih jelek tuh, kamu mau menghapus 3 SKS misalkan ya. Kamu menghapus 3 SKS jadinya 144 kan? Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Cuman kamu cek sendiri ya, kalau misalkan satu dihapus, itu apakah berpengaruh besar terhadap IP kamu? Kalau misalkan nggak berpengaruh besar, masukin aja, Mas. Aman. Ya. Itu Mas Willy. Oke. Kemudian Wardah. Jika SKS sudah mencukupi, apakah masih harus mengambil mata kuliah wajib baru seperti pembelajaran mesin kewarganegaraan? Tadi sudah ditanyakan ya, Mbak. Angkatan 2018 ini 2018 ya. 2018 sudah berapa SKS, Mbak? Sudah lebih dari ini nih. Dengan skripsi 104 kami, Bu. Oh, dengan skripsi 144 ya. Nah, ini jadi pembicaraan kita dulu aja deh ya. Untuk yang kondisi seperti Willy dan juga Wardah ya. Apakah mata kuliah wajibnya mengikuti mata kuliah wajib kurikulum lama ataukah mata kuliah wajib kurikulum baru gitu ya. Terutama untuk 2018 nih. Sama 2019 ya. Gitu dulu ya. Ini harus diperbincangkan ini ya. Wardah. Nanti saya infokan ke Komunikasi. Untuk basis data 1 dan basis data 2 dikonversi ke mata kuliah apa? Maksudnya kalau dikonversi ke mata kuliah apa? Basis data 1 dan basis data 2 itu ada di kurikulum baru. Di kurikulum yang lama mata kuliahnya basis data apa? Saya nggak hafal ya. Basis data. Bukannya sudah ada basis data 1, basis data 2, basis data 3. Basis data 1 ini dulu kalau kamu ngambil sistem basis data ya berarti ke basis data 1. Oh, yang baru itu basis data 2 itu ke pengelolaan basis data kayaknya. Oh, sudah basis data 2 kok. Kalau ada pengelolaan basis data itu mata kuliah sistem basis data atau pengelolaan basis data sih dulu? Ya, jadi dulu itu sudah ada basis data 1, 2, 3 ya. Cuman basis data satunya itu namanya sistem basis data. Nah, ini dikonversi basis data 1. Basis data 2 tetap basis data 2. Gitu. Terus pertanyaan lagi. Jangan menunggu info lebih lanjut mengenai mata kuliah dan KRS-nya. Tapi kalian petakan dulu ya. Apakah angkatan 18-19 menunggu info lebih lanjut mengenai mata kuliah dan KRS-nya? Nanti saya akhirnya yang punya tanggungan ini. Kamu tetap memvalidasi atau mengecek transkripmu. Jangan lepas tangan begitu. Kamu tetap memvalidasi transkripmu, terus kamu cek mata kuliah wajib yang belum apa saja. Terus jumlah KRS-anmu berapa. Nah, nanti info mengenai pengambilan mata kuliah wajib diharuskan untuk angkatan 18 dan 19 atau enggak, itu nanti ke dosen wali masing-masing ya. Jadi nanti kalian kontak dosen walinya. Betul. Atau saya infokan juga melalui Himatif. Pengelolaan basis data itu rasanya basis data 2, Mas. Ya. Kemudian, apa nih? Pendidikan agama Islam, matkul wajib di semester 1. Untuk kami angkatan 21 tidak ada matkul itu di semester 1. Loh, terserah. Jadi untuk kurikulum baru,
ini kan adanya di semester ganjil. Perhatikan untuk yang angkatan 2021 mungkin tidak berpengalaman mengambil mata kuliah ya. Mata kuliah semester 1 itu bukan berarti kalian mengambilnya cuma di semester 1 tok. Ketika kalian semester 3 atau kalian semester 5, sedangkan mata kuliah itu dibuka, kalian bisa mengambil, Mas. Itu ya, Mas Sohibun? Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian, berarti boleh ya Ibu skripsi diambil barengan dengan machine learning, PPL, dan Medpen. Boleh aja, asalkan skripsinya 120 SKS terpenuhi ya. Mas Prasetyo? Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, berarti pemrograman desktop yang seharusnya mengulang, karena perubahan jadi matkul pilihan tidak wajib diulang, Bu. Nggak harus. Kalian bisa mengulangnya kembali ataupun mengambil mata kuliah pilihan lain. Ya. Mas Alfi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oh, sudah. Kemudian, dah. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya kembalikan Mas Morgan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman dan Ibu Vika. Bagaimana Ibu Vika, apakah ada materi yang disampaikan lagi oleh Ibu atau cukup? Ini ada yang bertanya nih, si Naufal nih. Untuk KP yang semester kemarin belum selesai dan dilanjutkan di semester depan, berhubung KP jadi pilihan itu bagaimana, Bu? Terserah kalian. Kalau kalian mau melanjutin, KP-nya nggak hilang kok. KP-nya tetap jadi pilihan, kan? Itu ya, Mas Naufal. Naufal. Iya, Bu. Ya udah, Mas Morgan. Jadi untuk sementara mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalian bisa lihat nanti di siakat kalian untuk KRS-annya mata kuliah pilihan atau wajib apa saja yang dibuka. Nah, jangan harap hari Senin sudah ada, rasanya masih belum ada. Jadi nggak apa-apa nanti hari Senin kalian coba buka. Kalau misalkan sudah ada silahkan ngeplot ya. Kalau misalkan belum ada, maka ditunggu di hari Selasa. Apakah proyek data science ekivalensinya ke komunikasi numerik? Ini ditanyain ada pertanyaan atau enggak? Katanya enggak ada, tapi tiba-tiba bertanya lagi. Yes. Komputasi numerik. Udah ditutup semua. Izin masuk, Bu. Atau nanti boleh, Bu, ekuivalensinya di-share ke Himatif aja, Bu, nanti disebarluaskan biar mereka yang cari masing-masing. Ya, udah gitu aja ya. Nanti dicek sendiri ya untuk ekivalensi sama sebaran mata kuliah tadi ya. Tapi bentuknya masih dalam bentuk Excel ya, bukan doc pedoman ya. Iya, baik Ibu, tidak apa-apa. Lalu ekuivalensinya ada yang lama dan yang baru ya, Bu. Sedangkan yang baru itu belum. Ya. Yang baru itu yang tadi Mas, yang tadi saya tunjukin itu. Ada beberapa mata kuliah belum kita cross check lagi kan, kayak tadi kan ketemu kan yang kurang yang mana. Jadi nggak apa-apa nanti sambil lalu Himatif mengumpulkan mata kuliah apa yang mungkin teman-teman belum bisa ngekivalensi ya, yang sudah pernah diambil tapi belum diekivalensi. Nanti kita tambahkan di list ekivalensi kita.
Ya, baik Ibu, boleh Ibu. Ya, Mardhani. Oke. Gitu dulu. Terima kasih untuk semuanya ya. Ya, terima kasih Ibu telah mengisi materi untuk kurikulum baru kita di semester ganjil. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang dan mengikuti sosialisasi ini. Mungkin sosialisasi sampai sini saja. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih.